Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Esma Bironi untuk channel Ngaprak, sebuah channel perjalanan dan edukasi. Dan siang ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang hal yang masih berhubungan dengan perjalanan, yaitu tentang navigasi darat. Dan di hadapan saya sudah ada beberapa peralatan yang ini dipakai dan berhubungan dengan kegiatan navigasi darat juga dalam perjalanan kita. Oke teman-teman, saya ingin sharing dulu tentang definisi kesasar. Banyak orang mengatakan bahwa kesasar itu adalah kita tidak tahu arah. Sebenarnya yang lebih tepat kesasar itu adalah kita tidak tahu posisi kita. Walaupun kita tahu arah utara selatan, tapi kita tidak tahu saat itu posisi kita di mana, kita tidak akan bisa juga menuju ke tempat yang kita tuju. Jadi kesasar adalah sebetulnya definisinya adalah kita tidak tahu posisi kita berada saat itu, sehingga perjalanan berikutnya kemana kita tidak tahu. Dalam sejarah navigasi, ini baik yang berhubungan dengan kegiatan SAR ataupun dalam perjalanan biasa, dulu kita mengenal dengan peta. Dan yang lebih spesifik lagi, kalau itu perjalanannya ke tempat-tempat yang ke pelosok atau ke gunung dan sebagainya, itu menggunakan peta topografi. Dan peta topografi yang dipakai itu adalah peta topografi tentara Amerika buatan tahun 1944. Itu masih dipakai dan kita dapatkan juga tidak sembarangan dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan saja, dan kita pun ketika mengambil juga harus melalui satu prosedur. Kita bicara topografi puluhan tahun lalu di mana masih banyak dipakai. Di peta topografi itu ada garis-garis yang menunjukkan ketinggian tempat tersebut sama, sehingga ketika kita ingin mengetahui posisi kita, kita diperlukan alat untuk mengetahui ketinggian, yaitu altimeter. Untuk mengetahui posisi kita di mana, kita juga harus mengetahui di peta itu satu titik yang memang ada di tempat itu, misalnya puncak gunung dan sebagainya. Ini sebuah contoh peta topografi, di mana seperti benang-benang yang ruwet. Nah, ini adalah garis-garis itu yang melingkar-lingkar itu adalah menunjukkan tempat yang ketinggiannya sama. Nah, ini sempat dipakai oleh teman-teman yang ngaprak di era tahun 80-an. Nah, jelas kalau peta itu sekarang dipakai untuk kegiatan seperti itu, kecuali kalau untuk survei dan lain sebagainya yang sesuai dengan peta topografi sekarang yang memang terupdate, tentu ini tidak praktis karena kalau menggunakan peta yang lama, siapa tahu adalah gunung yang tadinya ada menjadi tidak ada, katakanlah bukit misalnya, karena pertambangan dan sebagainya. Nah, dengan perkembangan berikutnya, maka orang sudah meninggalkan peralatan-peralatan seperti ini, terutama untuk teman-teman yang biasa ngaprak altimeter juga mungkin altimeter masih dipakai ketika kita mendaki dan sebagainya. Namun sekarang lebih banyak praktis, yaitu dengan GPS. Ini juga GPS. Dan juga yang populer untuk masyarakat pakai adalah dengan peralatan semacam ini, yaitu dengan aplikasi Google Maps.
Nah, yang ingin saya sharing adalah apa perbedaannya antara GPS dengan aplikasi yang ada di Google Map yang biasa teman-teman pakai di handphone. Oke, kita lihat. Dulu yang namanya GPS ini itu hanya dipunyai di peralatan-peralatan tertentu, misalnya di pesawat terbang. Namun dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan, maka sekarang sudah tidak aneh lagi GPS ini dipunyai untuk kegiatan sehari-hari. Bicara GPS tergantung dari untuk apa GPS tersebut. Ya, sebagai contoh, yang ini dipakai untuk kegiatan ketika kita mengadakan trekking jalan kaki ke pelosok naik gunung, ini dipakai. Satu contoh, ini adalah khusus untuk yang saya pakai di sepeda motor. Jadi nanti di sini ada tempat dudukannya untuk dipakai di sepeda motor. Di mobil juga demikian. Nah, persoalannya kenapa mesti berbeda? GPS ini untuk mendapatkan keterangan posisi kita di mana. GPS ini terima sinyal dari satelit GPS. Ya. Ada beberapa satelit GPS di dunia ini, di mana kalau kita bisa menerima dua sinyal ya, GPS, ketemulah intersectionnya, ketemulah dua titik itu, itulah menunjukkan titik di mana kita. Ya, jadi minimum bahwa GPS ini bisa menerima sinyal dari dua satelit GPS. Sama juga seperti ini. Ya. Ini untuk di motor. Hanya perbedaannya, tentu ketika jalan kaki ini harus bisa mendeteksi jalan-jalan yang memang bisa dilalui oleh jalan kaki. Oleh karena itu, untuk GPS ini semuanya harus membutuhkan data yang di-load, yang di-update ke alat ini setiap saat, di mana itu sudah data itu juga diketahui oleh satelit GPS. Ya. Artinya ini harus kita update setiap saat, data-datanya dimasukkan ke sini, di-load ke sini sesuai untuk peruntukannya. Tentu untuk yang pakai motor, ini untuk penggunaan motor, tentu datanya adalah data yang berhubungan jalan-jalan yang memungkinkan bisa dilalui dengan motor. Kalau yang untuk jalan kaki, tentu datanya lebih banyak adalah data jalan yang bisa kita lakukan tracking. Itu perbedaannya. Begitu juga untuk dengan mobil, ya. Begitu juga untuk dengan sepeda. Jadi yang membedakan adalah data yang dimasukkan ke peralatan ini. Dan itu data itu bisa didapatkan dengan download dengan gratis. Dan ketika kita akan download akan ditanya GPS-nya merek apa, tipenya apa. Artinya disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan sampai data untuk jalan kaki dimasukkan data untuk naik motor, sehingga kita hanya ditunjukkan jalan-jalan yang memungkinkan untuk motor. Begitu juga kalau misalnya untuk mobil dimasukkan data yang untuk motor, sehingga dia tidak bisa masuk. Oke, itu mengenai GPS. Jadi artinya ini sangat tergantung dari satelit GPS dan tidak tergantung dari handphone atau sinyal handphone. Sementara yang ini, yang biasa sekarang masyarakat sudah sangat mengenal, yaitu dengan Google Map. Aplikasi Google Map adalah yang di-provide oleh Google, dan ini bisa didapatkan kalau kita terhubung dengan satu RBS atau satu koneksi internet yang terhubung dengan seluler. Jadi artinya di sini tidak ada data map yang perlu di-load di sini karena sudah ada di Google Map. Sementara kalau yang ini adalah kita harus memasukkan dulu data map yang nanti akan dibaca oleh satelit GPS. Itu perbedaannya.
Artinya yang ini sangat tergantung dari ada tidaknya sinyal handphone di tempat tersebut, di tempat kita ngaprak. Kalau yang ini tidak tergantung, tetapi tergantung bisa atau tidak bisanya menerima sinyal dari satelit GPS. Dan ini bisa saja tidak menerima, misalnya kita berada di dalam gedung, di dalam bangunan berupa logam atapnya, karena merupakan sangkar Faraday yang tidak memungkinkan nembusnya sinyal komunikasi ke alat ini. Sementara yang ini tergantung ketersediaan daripada RBS ataupun repeater yang menyalurkan sinyal dari cellular provider, ya. Oke. Itu perbedaan dari sisi dukungan teknologinya sehingga posisi bisa terbaca. Yang ini tergantung dari sinyal handphone, yang ini sama sekali tidak. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, ya, maka tentu ada bicara tentang keuntungan dan kerugian. Tetapi dalam hal ini bukan bicara soal harga, tetapi adalah yang mana yang kita butuhkan. Ya, oke. Apabila kita berkendara ke pelosok-pelosok yang di sana diperkirakan tidak ada sinyal handphone, tentu ini akan lebih efektif. Ya. Hanya kita harus mengupdate dulu semua data-data tentang map ke sini. Secara berkala ada update dari provider untuk GPS ini. Kemudian yang ini tidak tergantung dari biaya pulsa, karena semua didapatkan dari satelit GPS, sinyalnya adalah free untuk alat-alat semacam ini. Ya. Di sini nanti akan terlihat adalah data yang tidak berdasarkan real satelit yang menggambarkan kondisi alamnya. Jadi misalnya di kiri kanan kita ada rawa, tidak berupa citra satelit atau gambar real di lokasi tersebut, tapi hanya dengan gambar peta. Misalnya rawa itu diberi tanda dengan gambar contreng-contrengan, berarti itu tandanya adalah rawa. Itu perbedaannya. Di sini juga bisa merekam dari speed kita ketika jalan, berapa kita kilometer per jam, ya. Perjalanan kita bisa diketahui kecepatannya dari sini. Kelebihannya, walaupun ini kita datanya adalah harus kita mengupdate, kita bisa memprogram, dimasukkan ke komputer, di mana kita bisa menentukan lebih awal. Let's say misalnya kita pergi dari kota A ke kota B, antara kota A dan kota B, kota apa saja yang akan disinggahi. Kita plotting lebih awal, dimasukkan, kemudian masukkan ke cardnya sini, sehingga dia akan membaca dan mengarahkan kita. Ya. Sementara kalau yang ini biasanya satu secara otomatis akan mengarahkan kita ke rute yang tercepat, atau juga memberitahu rute-rute yang macet. Yang memberitahu adalah sistemnya. Kalau yang ini kita bisa memprogramkan sesuai dengan keinginan kita mau ke mana. Nah, itu perbedaan dari sisi penggunaan untuk menentukan rutenya. Jadi kalau yang ini bisa diprogram, bisa lebih awal diambil, dimasukkan ke komputer, kita program kita akan kemana, sehingga begitu di jalan kita sudah terarah ke jalan yang sesuai kita programkan. Ada satu hal mungkin banyak dialami ketika kita menggunakan peralatan semacam ini, ya, yang menggunakan Google Map, itu kita diarahkan ke jalan yang kecil. Kadang-kadang kondisinya juga sepi. Kenapa terjadi seperti itu? Karena yang disarankan oleh Google Map bisa saja adalah jalan yang terdekat. Dan jalan yang terdekat ternyata adalah jalannya jalan kecil, jalan sepi. Atau bisa juga jalan yang tidak macet tapi melambung.
Nah, ini sering terjadi bahwa orang malah jadi kebingungan ketika pakai ini, masuk ke satu daerah, daerahnya makin sepi, ya, jalannya makin kecil. Untuk menghindari itu, sebaiknya kalau kita menggunakan Google Map, jangan kita plotting dari titik A tempat tujuan kita ke titik akhir tujuan kita, ya. Misalnya tujuan akhir kita adalah dari kota A menuju kota C. Jangan kita langsung plotting dari A ke C, tapi lebih bagus A ke B dulu, ya. Jadi kita harus lihat map secara umum dulu, baru B ke C. Sebab kalau A ke C langsung, bisa saja diarahkan ke jalan-jalan yang sempit, yang sepi. Persoalannya adalah kalau kita ngaprak, siapa tahu kita membutuhkan di rute itu dukungan bantuan lain, semisal adalah ketersediaan SPBU, ketersediaan restoran, ketersediaan hotel dan sebagainya. Nah, itu sedikit sharing pengalaman untuk penggunaan Google Map kalau kita akan mengarahkan dari satu titik tujuan ke titik tujuan lainnya, agar kita tidak diarahkan ke tempat yang sepi dan jalannya sempit, tidak menyesal untuk kendaraan kita. Oke, itu perbedaan daripada kedua sistem itu. Sekarang kita tinggal pilih untuk apa, ya, kita menggunakan peralatan navigasi ini. Kalau memang kita hanya untuk dalam kota, untuk dari kota ke kota, untuk jalan normal, bisa gunakan Google Map. Hanya tentu ini kita ada biaya untuk pulsanya. Sementara kalau yang ini tidak ada biaya untuk kuota handphone, tetapi ini di samping gambarnya adalah tidak real seperti gambar ini, jelas, ya. Ini juga adalah peratannya jauh lebih mahal dibandingkan dengan handphone ini, ya. Jadi yang lebih real untuk dari segi gambar adalah yang Google Map. Oke teman-teman, tadi itu sedikit sharing dari saya tentang peralatan navigasi yang sekarang ini sudah tidak bisa dihindari dari perjalanan kita, di mana kita juga sudah sangat membutuhkan untuk peralatan navigasi seperti ini. Kita kadang-kadang sering, di mana alamatnya? Oke Sherlock. Sekarang sudah populer sekali karena sudah semua lokasi sudah terpetakan di dalam Google Map ini. Oke, mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, masih dengan saya Momon Esmaderoni. Salam sehat, salam nafas.